Ya, terima kasih yang mulia, saudara ahli Dr. Didik Wijayanto Wijaya. Namanya tidak saya sebutkan, panjang kalau di belakang. Pertanyaan pertama adalah soal hukum acara yang digunakan dalam pra-peradilan ini. Karena kita tahu bahwa batu ujinya adalah KUHP lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1. Nah, untuk pra-peradilannya sendiri, ahli bisa jelaskan sesungguhnya KUHP mana yang dipakai dalam acara pra-peradilan ini dan kaitkan dengan batu uji. Silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin menggarisbawahi dulu. Pertama, pendapat-pendapat yang digunakan KUHP lama itu ada di pasal 361 huruf A. Nah, itu di undang-undang mana sebenarnya? Undang-undang KUHP yang baru. Jadi kita mempelajari aturan yang mau dipakai itu yang mana berdasarkan KUHP baru. Jadi bukan baca lagi KUHP yang lama. Nah, ada namanya azas lex temporis delicti. Hukum acara yang dipakai adalah hukum acara yang berlaku pada saat itu. Jadi jangan lagi apa yang kita kerjakan setiap hari, kita makan, minum dan sebagainya pakai tata istiadat yang lama. Harus yang sekarang yang baru. Nah, bahwa ada beberapa yang harus memakai KUHP lama itu diatur dalam KUHP yang baru itu, gitu. Jadi 361 huruf A sebenarnya waktu itu saya sudah pernah jelaskan, tapi kita ini terpisah, ya kan? Padahal ini pihaknya sama, saya melihat yang kemudian udah jelas. Jadi hanya batu ujinya, karena kalau kita batu ujinya waktu itu penyidikannya dengan KUHP lama, kita pakai KUHP baru nanti tidak ketemu. Cuman itu aja sebenarnya. Di sana diatur. Sebenarnya kalau seharusnya pun yang terbaik adalah KUHP baru, tapi akan menjadi tidak fair buat si termohon kalau pakai KUHP yang baru. Nanti KUHP yang baru mengatur banyak hal. Nah, tentunya terus termohon bilang lah waktu itu kan peraturan belum ada. Ya oke, itulah makanya diatur 361 huruf A. Jadi hidup kita ini sudah berlanjut ke KUHP baru, bukan lagi KUHP lama. Jadi hari ini persidangan ini harus menggunakan dengan KUHP baru. Demikian, terima kasih. Terima kasih ahli. Saya ingin bertanya begini, apakah dua alat bukti permulaan untuk pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE itu adalah sama dengan pasal 433 ayat 1 atau 434 ayat 1? Baik, dua bukti permulaan itu sudah pasti dipastikan untuk setiap pasal berbeda. Dua bukti permulaan. Kalau yang namanya bukti permulaan untuk pasal pembunuhan itu kan harus ada otopsi, ada jasad, ya, jasad, jenazah. Apa sama dengan penipuan? Apa sama dengan pencemaran nama baik? Apa sama dengan fitnah? Apa sama dengan undang-undang ITE? Tentu harus beda. Nah, itu delik dari setiap pasal-pasal itu selalu berbeda pemidanaan. Kalau sama, ya dibuat satu pasal aja. Nggak usah banyak-banyak pasal. Ada undang-undang ini, undang-undang itu, semua. Ya. Jadi kalau kita harus memakai dua bukti permulaan itu harus berbeda. Kualitasnya tidak bisa sama. Demikian. Terima kasih. Kalau misalnya pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, kalau kita bicara tentang minimal dua alat bukti, bisa saudara ahli jelaskan seperti apa seharusnya? Nah, saya ini bicara soal kita bicara batu uji. Kalau batu ujinya adalah dua bukti permulaan. Kalau KUHP baru itu sudah ada diatur dalam KUHP. Ada 8 alat bukti dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau KUHP lama kita menggunakan batu ujinya, itu dulunya bukti permulaan tidak masuk dalam ruang lingkup KUHP. Jadi ada perluasan dari Mahkamah Konstitusi nomor 21. Nah, banyak orang berpikir bahwa ini sudah masuk pokok perkara. Tidak, saya bilang. Karena beberapa kali juga saya menjadi ahli pra peradilan, saya jelaskan kita berjalan persis di pinggir di perbatasan. Jadi kita hanya menilai kualitas dari bukti permulaan.
bukti permulaan ini tuh berbeda-beda. Misalnya, bukti permulaan ada orang melihat seseorang menusuk pisau. Nah, itu juga akan mengakibatkan, walaupun akibatnya orangnya mati, terbunuh. Ini akan harus dipastikan dulu pasal apa. Apakah itu 338 pembunuhan atau 351 ayat 3 ini KUP lama. Nah, di sini kita harus bedakan. Ada namanya otopsi. Otopsi ini tusukannya kena ke jantung. Ditusuknya 10 kali. Itu namanya tusukan mematikan. Tapi tusukannya kalau hanya di pundak, terus orangnya didiemin, ya orang dilempar ke dalam lubang, dibiarkan satu bulan mungkin mati juga. Jadi ada perbuatan yang menyebabkan kematian gitu. Ada orang yang mendorong. Jadi tusukan yang tidak mematikan seketika tapi menyebabkan kematian itu tidak bisa dikenakan pasal pembunuhan. Jadi ada namanya otopsi. Otopsi itu adalah bukti permulaan, menentukan juga pasal-pasal gitu loh. Nah, saya pernah juga ada pra-peradilan di daerah ya, waktu itu di pengadilan di Bengkulu, di sana Curug, pengadilan Curug. Itu juga saya jelaskan gitu loh. Kalau pembunuhan juga harus ada niat, ada mens reanya. Lain lagi dengan pembunuhan berencana. Beda lagi, itu harus ada bukti permulaannya gitu loh. Nah, jadi kalau pembunuhan berencana itu nantinya kalau tidak jelas masih kabur, itu harus ada motif. Ada saksi-saksi yang bisa menerangkan tentang motifnya dan sebagainya. Kalau tidak jelas, tapi kalau sudah jelas pembunuhan berencana tidak perlu motif. Waktu itu saya jelaskan. Nah, jadi makanya kalau yang namanya satu pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE jelas itu bukti permulaannya harus spesifik. Harus ada formalitas dalam perkara, dalam pengenaan pasal itu. Tidak bisa sembarangan asal taruh aja semua pasal. Nah, saya pernah dihadirkan sebagai ahli majelis. Saya waktu itu saya berikan penjelasan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2020 kalau nggak salah. Saya rasa tadi saya lihat saksinya, itulah saksi yang menjadi terdakwa pada saat itu. Dan ada putusannya kalau memang itu nama saya ada sebagai ahli. Saya jelaskan undang-undang ITE itu tidak bisa yang namanya undang-undang itu yang menjadi fakta formil dulu pertama bukti awal itu harus dokumen elektronik, bukan dokumen nyata atau fisik atau hard copy. Nggak bisa itu. Jadi buat apa undang-undang ITE kalau begitu? Itu informasi atau dokumen elektronik. Jadi kalau diterapkan pasal itu artinya sejak awal tidak ada bukti awalnya. Jangankan bukti permulaan, bukti awal saja sudah tidak ada. Itu namanya penyelundupan pasal. Kita mengenal dengan penyelundupan hukum. Kasihan orang dilihat Pak, kalau pasal KUHP-nya, wah nggak kena nih buat ditahan. Ini kan niat-niat untuk ditahan. Itu udah biasa, kita ngomong jujur aja. Saya praktisi juga gitu loh. Saya tahu niat dan tujuannya orang bikin laporan. Kalau pasal-pasalnya pas ancamannya ringan, cari pasal yang berat supaya bisa ditahan. Itu niat yang jahat sekali. Karena hak asasi manusia di sini jelas harus ditegakkan. Sila kedua Pancasila. Di mana kita menyatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak beradab. Tindakan-tindakan seperti itu saya harus nyatakan karena saya capek melihat penegakan hukum yang terlalu ngawur di sini. Demikian. Ya, yang saksi ahli, tapi ini jangan capek menjawabnya. Okay. Jadi Anda kan hadir tuh dalam gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025 dan diajukan sebagai ahli juga, ya, pada waktu itu. Nah, apakah Anda pada waktu itu melihat ijazah analog atau ijazah fisik Pak Jokowi yang diakui sebagai ijazah yang asli? Jadi sedikit ya untuk saudara penasihat hukum, kalau analog lawannya adalah digital, ya. Sedangkan fisik lawannya elektronik. Okay. Ya, fisik ya. Jadi saya hadir tanggal 15 Desember dan saya juga pada bulan Januari menjadi ahli dalam perkara pidana pokok. Di sana saya lihat, tapi nggak boleh pegang.
nggak boleh pegang itu semua. Jadi ada yang dikatakan ijazah fisiknya dari Pak Jokowi. Saya lihat ramai sekali semuanya melihat. Saya sempat bertanya waktu saya diminta keterangan sebagai ahli. Ini aneh, saya bilang. Yang dimasalahin oleh tersangka waktu itu, saudara Roy Suryo, adalah yang dianalisa adalah dokumen elektronik yang diupload Dian Sandi. Betul, kata penyidik. Terus Pak Jokowi bawa ijazah asli, apa hubungannya? Terus dia yang marah. Terus dibilangin pasalnya ada 32, 35. Saya ngomong begitu di BAP saya. Dan 35 aneh lagi. Hasil akhirnya adalah harus dianggap otentik. Harus terima kasih itu Pak Jokowi sama saudara Rasul, saya bilang. Akhirnya, endingnya adalah menjadi otentik. Kalau untuk 35 waktu itu saya mengucapkan, sambil saya jelaskan, nggak bisa, saya bilang. Yang kedua, formalitasnya, semua TKP-nya adalah dunia cyber. Nah, saya lihat, saya bilang, itu kan pemerintah, dikasih lihat video-video, itu kan pemberitaan itu sama juga dengan saya ngomong, saya diliput sama TV, dan itu disampaikan ke publik. Itu bukannya dia mengakses satu dunia cyber, itu berbeda. Kalau pasal-pasal ITE itu dia harus mengakses ke dalam dunia cyber, gitu loh. Ini salah kaprah sekali. Waktu itu saya jelaskan kepada penyidik. Akhirnya penyidik bilang, Pak tolong deh kalau begitu Bapak ceritanya panjang lebar, saya bingung ketiknya. Saya disuruh bikin resume. Ya udah, saya bikin resume 14 halaman. Dan saya tanda tangan itu karena 14 rangkap, jadi satu rangkap 120 halaman. Itu jadi 1.500 lah kurang lebih, demikian. Oke, jadi ini ada LP seseorang ya di SPKT Polda Metro, dan dia membuat uraian peristiwa yang akan dilaporkannya. LP-nya akan saya baca begini ya. Pelapor sekaligus sebagai korban menjelaskan pelapor merasa diserang nama baiknya dan merasa difitnah dengan tuduhan-tuduhan tersebut diketahui tersebar di beberapa akun medsos dan telah diketahui oleh khalayak umum. Padahal tuduhan tersebut bohong dan tidak benar, dan perbuatan tersebut telah mencemarkan nama baik pelapor, karena sesungguhnya pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kedokteran UGM dan memiliki ijazah S1 yang sah dan diakui oleh UGM. Skripsi dan lembar pengesahannya yang dituduh milik pelapor yang ditayangkan dalam beberapa akun medsos dengan tampilan tidak utuh, garis miring terpotong-potong. Perbuatan tersebut ditemukan melalui video dan unggahan medsos online yang diantaranya diduga dilakukan oleh Resmond, Roy Suryo, Dr. Tifa, Egi Sujana, dan Kurnia. Atas kejadian tersebut, atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan. Selanjutnya pelapor datang ke SPKT Polda untuk membuat laporan guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut korban Joko Widodo. Kalau dikaitkan dengan pasal 32 ayat 1, uraian peristiwa yang dilaporkan itu kira-kira ada kaitannya? Nah, kalau mendengar narasi uraian dari laporan polisi itu lebih cocoknya adalah ke pencemaran nama baik, ya, atau katanya fitnah. Kalau saya melihat di sana, jadi bukti awalnya harus jelas. Kalau pasal 32 ayat 1 ada tidak yang namanya dokumen elektronik, jadi harus di sana narasinya setidak-tidaknya bahwa pelapor memiliki informasi atau dokumen elektronik ternyata diakses oleh seseorang, ya, untuk kemudian dokumen saya dirubah, ditambah, dikurang, dan sebagainya dengan cara apapun. Dengan cara apapun, itu satu-satunya yang di dunia fisikal bisa dicolong. Tapi selain daripada diretas, dia tidak harus diretas. Itu satu-satunya unsur yang masuk ke dalam bisa saja dicolong. Jadi dia bisa menceritakan bahwa si A, si pelaku itu masuk ke ruangan saya, masuk ke dalam sistem komputer saya, dan dokumen elektronik saya tersimpan di dalam cakram dicuri, kemudian dirobah, kemudian pada akhirnya ditransmisikan disitulah, sehingga saya sudah tidak punya lagi akses. Itulah pasal 32 ayat 1. Harus begitu narasinya, gitu.
Jadi ada kejadian demikian. Kalau tadi yang saya dengar itu adalah dari awal dia sudah bilang namanya dicemarkan, difitnah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi di sana harus dipahami, janganlah menyerukan pasal gitu loh. Nah, kalau yang tadi terjadi sama sekali tidak ada unsur. Apalagi yang dituduhkan dokumen miliknya. Berarti dia sendiri tidak mengakui itu unsurnya ada milik orang lain atau publik. Jadi harus jelas miliknya. Nah, terus terang salah satunya selain dokumen elektronik, mohon maaf nih yang mulia, saksi yang tadi, saudara Erwin, waktu itu saya jelaskan ke majelis, salah satu unsurnya juga selain dokumen adalah dokumen yang fisik yang dimasalahkan tapi dikenakan pasal itu. Salah satunya adalah milik perusahaan dokumen itu. Nggak masuk unsurnya. Jadi kalau unsur terakhir milik orang lain itu harus orang, natural person, nggak boleh person. Beda di situ. Itulah unsur-unsur membebaskan gitu. Jadi kalau sekarang dia sendiri pelapor tidak mengakui yang dituduhkan milik saya, ini jauh api dari panggang gitu loh. Ya, demikian. Ya, ini ada tambahan sedikit ya. Dalam LB dimaksud dicantumkan beberapa pasal, ya, pasal 310, 13 KUHP yang lama, pasal 27A Undang-Undang ITE, kemudian pasal 321 dan pasal 35. Bagaimana pendapat ahli? Apakah kelima pasal tersebut sudah dapat dikenakan dengan narasi uraian peristiwa sebagaimana dilaporkan oleh seseorang pada tanggal 30 April 2025 yang saya bacakan tadi? Baik. Jadi saya juga pernah ditanya sama penyidik pada saat itu waktu memberikan keterangan. Saya bilang pertama, dan saya sampaikan di gelar 32 ayat 1 35 tidak bisa. Pasti tidak bisa, saya bilang. Karena itu harus dokumen elektronik. Itu basicnya, atau website atau informasi elektronik misalnya. Yang kedua, 27A itu juga harusnya TKP-nya di dunia cyber, saya bilang. Tapi itu tidak bisa ditandem dengan pasal 310 yang sekarang 433. Kenapa nggak bisa? Karena kita memiliki azas lex specialis derogat dari generali. Pilih salah satu, jangan dua-duanya. Jadi silakan pilih kalau mau 27A. Tapi kalau dipilih 310 ya sudah, 27A harus dihilangkan. Yang ketiga, mungkin saya agak berbeda waktu itu sampai penyidiknya bingung. 310 dengan 311 tidak bisa ditandem, saya bilang. Kenapa Pak? Karena begini, 310 adalah pencemaran nama baik, 311 pencemaran nama baik dengan fitnah. Artinya apa? 310 tidak ada unsur fitnah. Apa yang dikatakan oleh pelaku adalah kebenaran, namun itu mencemarkan nama baik. Itu benar. Jadi kalau 311 bohong dan mencemarkan nama baik, karena kebohongan itu. Jadi mohon maaf, saya bilang, kalau 310 berarti Pak Jokowi mengakui ijazahnya palsu. Ya, kok bikin lapor? Nggak boleh, itu namanya obscure libel. Kalau di dakwaan nanti ini kan aja dieksepsi, saya bilang. Itu bisa dieksepsi. Obscure libel yang namanya dakwaan pada akhirnya kan dibawa ke ranah dakwaan penuntutan. Nggak boleh obscure libel. Membuat kita harus profesional sekarang. Jangan lagi bermain-main asal tempel. Oh ini unsurnya mirip, sama dan sebagainya. Tidak begitu, saya bilang. Jadi ini yang mana yang benar, tanyakan sama penyidik, sama orang yang pelapor. Ini ijazahnya hilang apa enggak? Hilang apa enggak? Asli apa enggak? Kalau asli, artinya dia itu. Kalau Anda punya keyakinan bahwa itu asli, tapi kalau memang palsu juga, memang dia masuk unsurnya, tapi mencemarkan nama baik. Nah, disitulah yang mestinya, kalau dengan uraian seperti tadi, saya bilang, seluruh pasal itu tidak bisa digunakan kecuali 310 ya, dari uraian tadi. 310 itu pun nanti harus dicari alasan pembenarnya, dilihat apakah ada ayat 3-nya itu kan alasan pembenar, apakah demi kepentingan publik. Silahkan nanti berdebat di sana. Tapi kalau yang lain sesuai narasinya tidak masuk, apalagi yang dituduhkan milik saya, itu berarti unsur pidana juga nggak masuk.
nggak bisa. Jadi bukti awal itu 4 pasal harus gugur, nggak bisa. Demikian. Oke, sekarang kan dalam perkara ini yang dilakukan analisa adalah dokumen elektronik yang diupload pada sebuah akun Twitter. Itu yang dipermasalahkan dan tadi sudah ditampilkan. Bagaimana pendapat ahli, apakah dokumen elektronik tersebut bisa dianggap bukti permulaan untuk Pak Jokowi membuat laporan polisi dengan pengenaan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE? Oke. Oke, itu sudah saya pernah ditanya sama penyidik. Saya bilang kalau pelapornya Dian Sandi bisa, dia harus mengakui itu dokumen dia, tapi dokumennya dia itu harus berada dalam cakram dan dikertas oleh pelaku, ya. Jadi nggak bisa dia upload aja terus oh ini nanti dianalisa di apa dan sebagainya. Nah, ya itu nggak bisa begitu. Jadi harus bukan upload di dunia cyber yang dirubah, tapi cakramnya, sistem komputernya yang diupload, diretas gitu. Jadi kenapa ini orang kok pada bingung gitu penerapan pasal 32 ayat 1 gitu. Jadi sistem komputernya dihack atau dicuri secara fisik boleh dicuri itu karena dengan cara apapun, coba dilihat itu pasalnya. Jadi harus itulah yang menjadi gambaran perbuatan bukti permulaan, ada perbuatan seperti itu. Dan dokumennya harus berisi informasi atau dokumen elektronik, bukan dokumen original dalam arti fisik, hard copy. Tidak bisa, itu sama sekali nggak bisa. Itu namanya penjoliman. Kalau sudah sejak awal udah begini tahu masih aja dihajar, mohon maaf yang mulia. Itu. Ya, saudara ahli, begini. Untuk memberikan batas yang tegas antara objek pra-peradilan dan nanti materi pokok perkara, mungkin saudara bisa menjelaskan secara firm. Dalam pra-peradilan, ketika kita menjelaskan pasal 32 ayat 1, itu batas pagarnya di mana sehingga kemudian tidak diklaim bahwa ini sudah materi pokok perkara. Itu silakan. Baik, terima kasih. Jadi batasnya adalah kita bicara soal bukti awal, bukti permulaan, tanpa maksud membuktikan apakah si pelaku melakukan tidak perbuatan itu, terbukti tidak, kita tidak masuk ke sana. Jadi nilai-nilai dari bukti permulaannya kualitasnya seperti apa. Misalnya bukti permulaan seperti tadi yang saya bilang, kasus pembunuhan lain dengan pemerkosaan, itu beda. Ya, penipuan juga beda gitu. Nah, saksi yang melihat perkara peristiwa pembunuhan kan berbeda dengan saksi yang melihat adanya perkara penipuan atau penggelapan. Dokumennya juga berbeda. Yang namanya dokumen perkara pembunuhan yaitu visum et repertum, ya. Kemudian barang bukti yang disita juga kan berbeda-beda semua. Ada pisau, ada kalau penipuan mungkin cek dan sebagainya. Jadi semua itu kita melihat yang tadi itu sudah dijelaskan. Perhatikan waktunya Pak ya.
Akan dilanjutkan teman saya yang mulia. Izin yang mulia, kami ingin bertanya kepada saudara ahli. Beberapa pertanyaan bisa dijawab saja secara cepat karena ini konfirmasi saya. Saudara ahli, apakah berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau dikenal sebagai P21 masih bisa menjadi objek pra peradilan? Bisa, Oke, baik. sangat bisa untuk KUHP baru khususnya. Baik. Tapi pada KUHP lama itu hati-hati, ada pasal 82 ayat 1 huruf D. Apabila dakwaan sudah dibacakan, itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102, maka pra peradilan permohonan itu akan gugur. Tetapi kalau di KUHP baru, rejim KUHP 2025, huruf kita bicara pasal 163 ayat 1 huruf E itu mengatur bahwa justru yang harus ditunggu memang benar, inilah spiritnya. Baik. Ya, Baik, saudara ahli. Saudara ahli, apakah menurut pendapat ahli permohonan pra peradilan pada tahap penuntutan sebelum pembacaan surat dakwaan tetap dapat diajukan ke pra peradilan oleh seorang tersangka yang kedudukannya hari ini sebagai pemohon? nah itu tadi barusan saya mau ngomong, saya mau lanjutkan bahwa pra peradilan itu tidak hanya di tahap penyidikan, tapi bisa juga di tahap penuntutan. Nah, Ya. itu huruf G. Jadi tadi huruf E harus menunggu dan huruf G bisa diajukan lagi. Ya. Baik, saudara ahli, bagaimana pendapat ahli jika ada tanggapan dari pihak turut termohon yang mengatakan bahwa hukum acara pidana yang berlaku dalam pemeriksaan pra peradilan adalah KUHP lama? Itu Bagaimana tanggapan saudara ahli? untuk saat sekarang. Iya. Ya, kita jadi disuruh hidup dengan cara Oke. zaman batu. Ya. Gitu. Baik, saudara ahli. Tidak benar. Oke. Ya. Bagaimana pendapat ahli terhadap putusan pra peradilan sebelumnya yang Dicatat dulu, pakai istilah untuk dibuka azas lex temporis delicti. Ya. Ya, itu. Oke. Oke. Baik, saudara ahli, bagaimana pendapat ahli terhadap putusan pra peradilan sebelumnya yang memutus perkara permohonan pra peradilan terhadap upaya paksa penangkapan, penahanan dan penggeledahan menggunakan KUHP baru? Apakah putusan hakim tersebut cacat karena tidak menggunakan KUHP lama? Ada azas yang kita kenal namanya res judicata pro veritate habetur. Mau sesalah apapun itu sudah final and binding untuk putusan pra peradilan. Jadi tidak bisa dibilang salah dan dilarang mengomentari. Dan karena tidak bisa banding ya sudah. Dan harus dianggap benar. Ya. Oke, baik saudara ahli. Saudara ahli, dalam ketentuan pasal 184 KUHP lama, karena kita menggunakan batu uji KUHP lama dalam memeriksa atau menguji dua alat bukti terhadap penetapan tersangka, yaitu pasal 32 pada tahap penyidikan, terdapat jenis 5 bukti atau terdapat jenis 5 alat bukti, yaitu keterangan saksi, ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apa yang dimaksud dengan minimal 2 alat bukti itu dinilai dari jumlah saksikah atau jumlah ahlikah, ataukah sebenarnya yang harus dicari adalah kualitas alat bukti yang menentukan seseorang disangkakan melakukan tindak pidana? Baik, jadi begini ya. 5 alat bukti dalam pasal 184 ayat 1 KUHP itu kita tahu saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Tapi hanya 3 yang bisa menjadi bukti permulaan karena yang 4 dan kelima yaitu petunjuk dan keterangan terdakwa itu hanya ada di pengadilan. Karena petunjuk ada persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Jadi itu tidak bisa menjadi bukti permulaan. Dan kalau keterangan terdakwa juga pada saat dia tersangka itu self incrimination, nggak bisa itu digunakan sebagai petunjuk permulaan. Nah, jadi hanya ada 3, kombinasi dari 3 adalah apakah itu saksi, surat, saksi, ahli, ya. Kemudian kita tidak bisa, saya tidak rekomend untuk surat dan ahli, karena saksi itu penting. Kenapa ditempatkan nomor 1? Surat dan ahli bukan fakta dan tidak bisa bicara tentang fakta, ya. Jadi harus ada 2 alat bukti. Tapi jangan bermain dengan kuantitas.
harus dengan kualitas, karena setiap kejadian, setiap peristiwa, bukti permuaannya tidak sama. Baik. Ya, itu berbeda. Jadi harus kualitas. Oke? Baik, Itu yang saudara. penting. Baik, saudara ahli. Saudara ahli, bagaimana menurut pendapat saudara ahli jika ada sekian saksi, katakanlah sampai 148 saksi, mereka diminta keterangan terkait dengan suatu peristiwa pidana pencemaran nama baik dan fitnah, namun mereka juga harus menjadi saksi untuk suatu peristiwa pidana di bidang cyber, yang mana saksi-saksi tersebut keterangannya tidak berhubungan dengan peristiwa melihat seseorang mencuri, mengubah, menambahkan, meretas, mencuri, mengambil suatu dokumen elektronik dari komputer atau harddisk seseorang korban. Apakah menurut ahli keterangan saksi tersebut memenuhi syarat untuk dinilai sebagai saksi, yaitu orang yang mengalami, melihat dan mendengar suatu peristiwa pidana? Nah, jadi makanya ruang inilah diuji. Ruang inilah kita minta kepada penyidik, tolong buktikan di sini ada keterangan-keterangan saksi yang jangan hanya bicara, oh saya cuma melihat saudara pemohon berbicara soal ijazah palsu 99,9% palsu dan sebagainya. Ya nggak bisa, itu bukan yang penerapan pasal 32 ayat 1. Jadi saksi-saksi itu harus ada yang tadi saya sebutkan. Dia harus berbicara soal pertama, objeknya adalah dokumen elektronik. Dia harus saksi yang melihat bahwa si pelaku melakukan hacking, peretas atau mencuri secara fisik ya dokumen elektronik itu kepada cakram atau sistem komputernya, kemudian dirubah, apakah ditambah, dikurangi, kemudian transmisikan. Kemudian ada saksi juga yang melihat bahwa lah ini si korban, termasuk korban sendiri menyatakan saya udah nggak bisa mengakses, saya punya ini, saya punya kopinya, tapi saya dokumen original dalam bentuk elektronik itu sudah tidak bisa diakses, sudah hilang, sudah rusak. Mungkin di sanalah saksi-saksi itu baru bernilai sebagai saksi untuk pasal 32 ayat 1. Jangan ada saksi yang nanti bilang, oh saya melihat dia lagi makan, oh saya melihat dia lagi mandi, oh saya melihat dia lagi duduk. Ya tidak bisa. Mau 1000 saksi, kualitas seperti itu bukan kualitas untuk bukti permulaan. Hukum tidak diatur seperti begitu. Kita ada azas legalitas. Karena itu kalau bukti permulaan salah dan keliru, kita akan melanggar azas legalitas. Ya. Baik, saudara saksi, saudara ahli ya. Mohon izin ada 2 atau pertanyaan terakhir ya. Saudara ahli, jika ada seorang saksi kunci yang kemudian menjadi saksi berdasarkan informasi elektronik bersama dengan pemohon, ya, mengalami, mendengar sendiri suatu peristiwa yang disangkakan adalah kejahatan cyber. Namun saksi tersebut saat diminta keterangan oleh penyidik, justru saksi tersebut tidak pernah diminta keterangan bahwa peristiwa yang dimaksud apakah mengubah, menambah, mengurangi, menghilangkan, mentransmisikan atau membuat tidak dapat lagi diakses suatu informasi elektronik. Apakah keterangan saksi tersebut tetap dapat dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka, sementara keterangan yang bersangkutan justru tidak berhubungan dengan unsur delik pasal 32 Undang-Undang ITE? Ini tadi saya kalau nggak salah dengar saksi kunci maksudnya. Iya, saksi kunci ada satu saksi yang kemudian bersama dengan pemohon ya menganalisis dokumen elektronik ya, dan barang bukti yang disita justru adalah barang bukti yang ditunjukkan dan dianalisa itu adalah terkait dengan saksi kunci tersebut. Tapi pada saat saksi kunci diperiksa justru tidak pernah dimintai keterangan apakah mengubah, mengedit, mentransmisikan, melihat itu apa tidak. Oke. Menurut saksi bagaimana? Apakah ini bukti permulaan yang cukup atau tidak? Pendapat ahli ya, saya bukan saksi. Ya, sorry, ahli. Jadi begini, kalau disebut saksi kunci itu yang menjadi pertanyaan dulu ya. Dan saksi kunci adalah saksi yang akhirnya bisa memukul gong bahwa perbuatan si pelaku terbukti. Jadi ada saksi, saya tidak sepakat kalau misalnya dibilang saksi kunci harus dijelaskan dulu apakah memang benar. Apalagi kalau dia tidak bisa menjelaskan, itu bukan saksi kunci. Saksi yang tidak bernilai, tidak memiliki kekuatan pembuktian. Nah, ini harus dijelaskan saksi kuncinya apa. Dia kalau saksi kunci harus bisa memiliki kekuatan pembuktian, ya khusus apalagi untuk pasal 32 ayat 1. Kalau dia tidak bisa menjelaskan unsur perbuatan pelaku, dia tidak bisa menjadi bukti permulaan dan apalagi menjadi saksi kunci di situ. Ya, Saya baik, harus ditegaskan. baik, saudara ahli. Jika ada seorang saksi yang kemudian saya tidak menggunakan istilah saksi kunci ya, tapi jika ada seorang saksi
kemudian bersama dengan pemohon menganalisis ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, namun saksi tersebut yang bersama dengan pemohon justru tidak pernah dimintai keterangan apakah saudara saksi ini pernah melihat pemohon mengubah, menambah, mengurangi, menghilangkan, mentransmisikan atau membuat tidak dapat lagi diakses suatu informasi elektronik. Apakah itu bisa kemudian tetap bernilai kesaksian tersebut, ataukah itu disebut dengan bukti permulaan yang cukup atau tidak? Oke, pertama saya harus jelaskan, kalau tadi saya tidak salah tangkap, artinya saksi ini adalah saksi mahkota, saksi yang sama-sama dijadikan tersangka, betul ya? Nah, saya harus jelaskan bahwa sebenarnya saksi mahkota itu tidak bisa juga menjadi bukti permulaan. Tapi kalau dijelaskan bahwa saksi-saksi tidak ditanyakan, tidak ada saksi yang bisa melihat ada perbuatan-perbuatan yang mencuri, merentas dan sebagainya sesuai dengan unsur pasal 32 ayat 1. Artinya bukannya tidak ada bukti permulaan, tidak ada fakta itu, sehingga jangan dipaksakan mencari bukti permulaan. Fakta ini memang tidak ada, karena itulah tidak ada saksi-saksi yang bisa menjelaskan kejadian tersebut. Ya, itu lebih jauh lagi gitu loh. Mohon maaf, kalau saya pakai istilah ini adalah kalau pasal itu diselundupkan, itu adalah salah satu bukti terjadinya rekayasa kriminalisasi. Karena fakta tidak ada. Jangankan mencari bukti permulaan, bukti awal, bukti permulaan tidak pernah ada untuk pasal tersebut. Itu adalah rekayasa kriminalisasi. Betul Pak, kita bergeser termohon silakan. Saya duluan. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan mengajukan pertanyaan kepada saudara ahli. Pertama tadi ahli menyatakan menjelaskan tentang rezim yang digunakan dalam pengacara pra peradilan hari ini. Kami mohon penekanan dari ahli tentang objek pra peradilan yang saat ini dijadikan sebagai objek untuk diuji keabsahannya oleh Yang Mulia. Tadi mengikuti jawaban ahli bahwa ahli berpendapat mengikuti rezim yang baru, UHAP yang baru, sementara objek yang dijadikan dalam pra-peradilan hari ini baik saat penetapan tersangka maupun naik penyidikan dan penetapan tersangka berada di rezim UHAP yang lama. Nah, kami ingin ahli memberikan penekanan atau penegasan pada pendapat ini. Baik, terima kasih. Jadi begini ya, ini mungkin pertanyaan kelima kalau dihitung pra-peradilan kedua ya. Oke, saya jelaskan lagi. Begini, objek dalam permohonan pra-peradilan aku adalah penetapan tersangka. Harus diikuti dengan pasal apakah? Karena untuk mengetahui bukti permuaannya itu jenisnya bagaimana. Oke. Tapi ketika itu proses penyidikan itu masih pakai rezim lama 881. Oke. Dan diatur dalam UHAP sekarang ini rezim baru diatur dalam pasal 361 huruf A, yaitu apabila proses penyidikan sudah dilakukan, maka proses penyidikan tersebut mengikuti rezim lama, UHAP lama. Nah, saya ingin bertanya sedikit, kalau boleh, pada bukan maksudnya untuk selesai jawabannya ya. Sudah. Baik. Tapi kalau ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan. Baik. Apakah sudah, kalau tidak pasal 361A yang menjadi pegangan dari termohon, kalau termohon memegang pasal itu 361 perhatikan Pak, ya. Saya mengatur sidang. Yes. Ya, kalau memang sudah selesai jawaban saudara, sudah. Sekarang silakan Pak, ada pertanyaan yang lain. Oke. Kalau sudah, silakan dijawab. Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan kami berikutnya kepada ahli, kami bertanya apakah ahli turut hadir pada saat penyidik melaksanakan gelar perkara khusus penetapan status tersangka kepada
pemohon yang kami maksud dalam hal ini adalah Pak Rosyuli. Itu tanggal berapa? Penetapan tersangka. Kalau penetapan tersangka saya tidak hadir. Yang saya hadir tanggal 15 Desember. Baik, pada saat gelar perkara penetapan tersangka, ahli tidak hadir. Karena kami akan berlanjut ke pertanyaan berikut, apakah ahli turut menilai alat bukti yang dipaparkan oleh penyidik pada saat gelar perkara tersebut. Pertanyaan kami berikut, bila tidak hadir, kami tidak akan melanjutkan pertanyaan tersebut. Tidak hadir. Tidak hadir. Baik. Yang mulia, kami izin bertanya pertanyaan berikut. Bagaimana pendapat ahli dalam hal berkas perkara penyidik oleh jaksa peneliti atau jaksa penuntut umum telah dinyatakan lengkap? Apa pemaknaan dari pernyataan lengkap ini? Menyatakan kelengkapan secara formil, termasuk materi di dalamnya, atau seperti apa pendapat ahli? Nah, kalau saya hanya bisa secara normatif. Kalau dinyatakan P21 berarti siap sidang, ya, tapi apakah dari aspek formil ataupun material, silakan bisa ditanyakan kepada jaksa penuntut umum, bukan pada saya. Itu karena itu saya nggak tahu kondisi yang sebenarnya bagaimana. Tapi kalau secara umum P21 artinya siap sidang. Demikian. Baik, terima kasih ahli. Pertanyaan berikut. Dalam hal berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum ini, secara administrasi telah dilimpahkan ke pengadilan. Namun oleh karena pengadilan menghormati pra peradilan ini, maka untuk sementara perkara pokok ini berhenti. Nah, bagaimana ahli memberi pendapat? Apakah perkara yang telah diterima atau dilimpahkan ke pengadilan ini, kami mohon penegasan ahli, telah memenuhi syarat untuk diperiksa atau disidangkan di pengadilan tersebut? Iya, sebenarnya tadi saya sudah jelaskan. Kalau dalam rezim lama KUHP itu ada pasal 82 ayat 1 huruf D. Itu kalau perkaranya sudah mulai diperiksa, dipertegas di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102, maka pra peradilan akan gugur ketika dakwaan dibacakan. Tetapi dalam rezim sekarang jelas sudah ada norma hukumnya, 163 ayat 1 huruf E. Di sana dikatakan pemeriksaan terhadap perkara pokok menunggu putusan pra peradilan selesai. Nah, jadi putusan pra peradilan itu harus ditunggu. Karena apa? Pengadilan pokok juga harus melihat bahwa jaksa sekali juga diberikan sebagai dominus litis, diberikan kesempatan untuk memperbaiki kedakwaannya 7 hari sebelum penetapan hari sidang, atau pada hari sidang dapat diperbaiki dulu atau dilakukan pemulihan dalam eksepsi. Nah, disitulah diperbaiki kualitas dakwaan orang, itu nasib orang. Jadi kalau aturannya sudah jelas, itu bukannya pendapat lagi, itu aturan hukum. Jadi pengadilan itu, saya tidak berwenang untuk memerintah, atau siapapun tidak berwenang memerintah. Mereka adalah menjadi bukan hanya sekedar corong undang-undang, tapi menjalankan ketentuan undang-undang. Harus begitu. Jadi tidak ada salahnya. Demikian. Terima kasih ahli. Yang mulia, pertanyaan berikut kami izin bertanya kepada ahli. Tadi beberapa jawaban disampaikan ahli terkait dengan kemampuan ahli di bidang ITE, di beberapa pasal tadi seperti pasal 32 ayat 1. Kami ingin bertanya, apakah ahli memiliki kompetensi khusus atau pendidikan khusus terkait dengan ITE? Baik, saya jawab ya. Saya ahli pidana. Pidana itu mencakup seluruh undang-undang yang terjadi. Saya juga memegang ya kemampuan, saya narasumber undang-undang money laundering yang pertama. Ya, tapi tidak perlu ada sertifikasi, boleh ditanyakan PPATK. Jadi saya ahli hukum yang bisa melakukan, ya kan, atau mencoba menggali konstruksi hukum yang ada di dalam undang-undang. Undang-undang apakah itu undang-undang tipikor? Saya sering menjadi ahli tipikor dan ahli ITE. Bahkan kalau memang saya tidak berkompeten, terdakwanya tidak bebas. Demikian. Baik, terima kasih ahli. Yang mulia, pertanyaan terakhir. Apakah ahli
juga turut menjadi ahli dalam berkas perkara pokok terhadap laporan terkait dengan pra-peradilan ini. Apakah ahli turut menjadi ahli dalam berkas perkara tersebut yang kemudian telah dinyatakan lengkap? Jadi ya betul, saya diperiksa sebagai. Terima kasih Yang Mulia, kami serahkan ke Masih ada yang lain? Ya. Terima kasih. Sini. Yang mau saya sederhana saja, yang kadang itu masalah frasa. Di pasal 77 ada frasa sah atau tidaknya, yaitu peradilan. Indikator parameter apa sih sah atau tidaknya yang dinilai? Mohon dijelaskan, karena kata-kata sah ini juga kadang kita dengar di dalam putusan pengadilan pidana kira-kira seperti ini, terbukti secara sah dan meyakinkan. Nah, sah ini saya mohon dijelaskan apa sih makna sah ini? Sah ini parameter sesuatu tindakan itu dinilai sah itu dari mana? Kira-kira. Kalau menilai sah atau tidak, ya, yang tadi sah dan diyakinkan itu untuk pidana material, bukan pidana formil. Pra-peradilan ini adalah kita bicara hukum formil, pidana formil. Jangan disamakan itu. Nah, itu satu sudah berbeda itu, ya. Yang ditanyakan mau pidana formil atau material? Yang mau saya tanyakan, frasa sah itu. Sah itu sah. kata oke. Ya, Oke, formilnya aja dulu. Formil, baik. Formil ya? Ya. Baik. Sekarang ada aturan-aturan yang mengikat suatu tindakan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam hukum acara pidana kepada aparat penegak hukum itu jelas harus ada pembahasan, dan itu nanti diberikan penilaian kepada hakim pra-peradilan untuk menilai. Jadi ketika hakim memeriksa adanya permohonan pra-peradilan sah atau tidaknya, itu satu adanya kelengkapan formil, ya, dan adanya hal-hal yang bersifat formalitas dalam pra-peradilan baru dinyatakan sah atau tidak. Nah, contohnya kalau sah, yang pasal 77 itu kan menyangkut hanya mengenai penangkapan, penahanan dan sebagainya. Tapi di sini sudah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan MK nomor 21, sahnya seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka minimal dengan 2 bukti permulaan. Nah, 2 bukti permulaan ini dengan segala aturan-aturan yang ada, harus si calon tersangka harus diperiksa sebagai saksi, kalau tidak sah. Ya, jadi itu ada aturan-aturannya. Kemudian ada lagi dua bukti permulaan ini jelas tidak mengacu pada pidana material, tetapi harus bukti permulaan, yaitu hanya 3. Tadi saya sudah jelaskan, saksi, ahli, dan keterangan surat. Namun kualitasnya itu harus bertepatan dengan pasal yang dikenakan. Jadi nggak bisa kita itu menerapkan satu perkara pasal pembunuhan, tetapi saksinya hanya melihat si pelaku dibilang sedang makan, bahwa kejadian peristiwa pembunuhannya tidak dia lihat, dia tidak melihat, dia pegang parang, dia pegang golok dan sebagainya. Tidak bisa. Jadi kualitas dari bukti permulaan itu jelas harus ada, di mana dinilailah dalam permohonan pra-peradilan, diuji benar nggak punya 2 bukti permulaan. Kalau ada 100 saksi, sah apa tidak? Sah-sah saja, tapi apa sah menjadi bukti permulaan? Belum tentu. Nah, itulah kalau mau dibilang dalam hukum formil kita menilai bukan materialnya, bukan tindakan si pelaku salah atau tidak, bukan. Sah atau tidaknya itu dari apakah terjadi abuse of power apa tidak. Jadi penyidik jangan sampai kalau melakukan penetapan pasal dengan saksi-saksi yang abal-abal, dengan keterangan ahli yang abal-abal. Perkara ITE ahlinya dipakai dengan ahli dari ekonomi, nggak cocok. Sah apa tidak? Tidak sah. Bukti permulaan itu maksudnya makna sah di sini.
Ya, tapi kalau pidana material berbeda, ya. Kita bicara hukum pidana formil sih. Demikian. Oke, saya pertegas lagi. Saya juga belum puas tentang indikator sah apa sih yang dinilai sehingga hakim pra peradilan mengatakan sah. Apakah yang dinilai orang yang melakukan tindakan orang yang berwenang, apakah dia punya surat perintah yang sah dari pejabat negara? Terus apabila seorang penyidik melakukan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan, itu kira-kira dibatalkan nggak? Diperintahkan hakim pra peradilan nggak? Atau tidak ada? Kalau kita mengajukan pertanyaan itu, atau saudara ingin Saya sekarang Pak dijawab. Tadi pertanyaannya penangkapan yang mulia. Tersangka ya, apa tidak mau menanyakan itu lagi? Oke, ini hanya saya akan mengasih contoh tindakan seorang penyidik yang tanpa surat perintah. Apakah itu termasuk penilaian? Silakan itu dijawab. Oke, baik. Jadi kalau namanya orang yang mempunyai surat perintah, yang penting perintahnya itu tidak keliru, tidak tepat, formil dan lengkap berdasarkan KUHP yang berlaku, itu sah. Dan alasan-alasan penangkapan itu sudah dipenuhi sebagaimana diatur dalam KUHP, itu sah. Jadi benchmark yang batu ujinya adalah apa yang tertuang dan diatur oleh undang-undang itu. Dan demikian pula nanti hakim akan menilai tindakan itu apakah sah atau tidak. Itu kewenangan hakim pra peradilan. Demikian. Kalau saya mengacu ke Perma 4/2016 lebih diarahkan lagi para mencari keadilan dan kebenaran di sana. Batasan pemeriksaan pra peradilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, hakim hanya menilai aspek formil. Artinya hakim pra peradilan memberikan indikator parameter supaya dikatakan sah atau tidak suatu tindakan termohon. Apakah ada dua? Apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah? Yang sah ini, saya kembali tanyakan lagi, kira-kira sah ini apa maksudnya? Jadi begini, pertama, putusan Mahkamah Konstitusi sudah mensyaratkan minimal 2 bukti permulaan, itu yang pertama. Ya. Namun, hakim di dalam sidang pengadilan berwenang untuk memeriksa, untuk ketika menyatakan bahwa tindakan termohon adalah sah menurut hukum. Dan ini bicara soal menurut formalitas, bukan pidana material. Formalitas. Dua bukti permulaan itu tidak boleh asal-asalan. Itulah penegakan hukum. Itu menyangkut kepada azas legalitas. Tidak hanya Perma. Kita bicara, kalau orang melakukan pembunuhan, orang didakwa atau nantinya dikenakan perbuatan pembunuhan, yang dianggap membunuh seseorang, tidak boleh dia dikenakan pasal yang lebih ringan. Itu ada ancamannya sekarang. Pasal 278 KUHP, penyesatan peradilan. Itulah namanya aturan-aturan yang sudah diatur, ayat azas legalitas. Ya. Nah, jadi sahnya itu kalau saksinya adalah berkualitas memang orang yang melihat pembunuhan itu. Jadi bukannya asal-asal saksi. Ada saksi, dia tarik saksi, kamu lihat nggak? Kan begitu. Lihat tadi orang ini melakukan pembunuhan, menusuk atau apa tidak, atau melihat. Nah, itu hanya menilai apakah benar nantinya itu dibuktikan di peradilan pokok, pidana pokok. Jadi pada saat pertama sah atau tidak 2 bukti permulaan, tidak hanya bicara soal kuantitas, harus kualitas. Kalau tidak melanggar asas legalitas. Saksinya cuma ngelihat orang itu makan kok dikasih pasal pemerkosaan. Baik, poinnya sudah Ya. Saya memperdalam lagi yang mulia. Ini ada aturan. Apakah alat bukti tersebut diperoleh secara sah? Secara sah itu maksudnya bagaimana? Apakah
mengambil suatu barang bukti harus dengan penetapan surat perintah penyitaan, kemudian sebagai kontrol judisialnya harus diberitahukan kepada ketua pengadilan untuk memperoleh izin. Apakah ini yang dimasukkan jadi sah? Jadi barang bukti itu ada yang diserahkan langsung, bisa dibuatkan tanda terima, kemudian dimintakan persetujuan. Itu sah. Ada yang dengan upaya paksa, yaitu dengan penetapan terlebih dahulu. Nah, ada juga ya tertangkap tangan, tapi nantinya juga tetap harus dibuat penyitaan. Ya, jadi penyitaan yang dalam kondisi diserahkan terlebih dahulu, tertangkap tangan, itu dimintakan persetujuan. Ya. Tapi kalau memang cukup waktu dan tidak ada masalah, rumah atau gimana, itu harusnya dengan penetapan pengadilan, bukan izin. Dan bukan persetujuan. Demikian. Berarti tindakan pelaksanaan prosedur lah yang dinilai ya. Ya, salah satunya. Tetapi begini, kalau seandainya barang bukti tersebut ternyata bukan objek dari hasil kejahatan, pihak ketiga bisa mengajukan pra-peradilan keberatan. Jadi bukan hanya prosedur saja, prosedurnya sudah benar tapi salah objek, itu bisa diajukan pra-peradilan. Ya, kalau misalnya ada barang yang tidak ada berkaitan dengan perkara pidana pokok terus disita, ya nggak ada hubungannya apa gitu. Nah, pihak-pihak yang keberatan boleh mengajukan pra-peradilan. Jadi tidak hanya prosedur di sini. Demikian. Sekali lagi penegasan untuk meyakinkan kalian supaya salah memahami. Menurut ahli, pemeriksaan sidang pra-peradilan apakah untuk menguji tindakan aparatur tindakannya, apakah sudah sesuai dengan prosedur SOP atau tidak? Yang satu lagi, apakah pra-peradilan untuk menguji penerapan pasal terhadap seseorang untuk menentukan siapa tersangkanya atau siapa pelakunya? Saya mohon memberikan yang jelas Ya, contohnya baik. Saya berikan contoh dulu. Ada kasus yang mendasari KUHP rezim 881 itu adalah Sengkon dan Karta. Ada 2 orang dihukum salah orangnya, akhirnya dibebaskan, diberikan ganti rugi pada saat itu. Nah, itulah salah menerapkan pasal, salah menetapkan tersangka, terdakwa, dan salah menghukum orang. Itulah dia, makanya dibuat KUHP, dibuat lembaga pra-peradilan. Di sini adalah kita tidak hanya menguji apakah si termohon, aparat penegak hukum sudah melaksanakan fungsi dan tugas atau kewenangannya dengan baik, tetapi juga menjaga jangan sampai ada abuse of power. Karena abuse of power itu adalah tindakan-tindakan penyelundupan hukum dan dijaga dengan pasal 278 sekarang, penyesatan peradilan itu bisa dipidana. Bahkan kalau aparat penegak hukum yang melakukan, dipidana lebih berat di sana. Jadi ada, coba dilihat itu di pasal di ayat 3 huruf C kalau nggak salah, pakai huruf B apa A apa B, kalau menerapkan pasal yang lebih ringan atau lebih berat. Kalau dia main-main, dia kena orang itu, dia kasih pasal yang lebih ringan, kena juga. Tapi kalau memberatkan, kena juga dia, ditambah 1/3 gitu. Itu ada ancaman hukumannya. Jadi janganlah penerapan pasal itu dimasukkan pasal yang tidak berhubungan, itu abuse of power. Itulah yang harus diuji di sini. Diujinya bagaimana? Nggak bisa bilang abuse of power sekedar begitu saja. Tapi dari bukti permulaan penetapan tersangka dari pasal itu masuk apa tidak. Kalau dia hanya melakukan penipuan, dia dituduh melakukan pembunuhan, itu kan melanggar hak asasi manusia dan penzoliman. Itulah yang diuji, jangan sampai lagi ada salah hukum, salah mendakwa orang. Ya. Silakan. Terima kasih yang mulia saudara saksi ahli. Tadi saudara ahli mengatakan supaya jangan menghadirkan saksi atau ahli yang abal-abal. Ini sangat menarik sekali.
Kan tadi kami dalam kesaksian pertama tadi, pemohon menghadirkan salah satu saksi yang pernah terlibat dalam pidana, yaitu terdakwa ITE. Yang ingin kami tanyakan, apakah ahli pernah terlibat persoalan pidana dan telah diputuskan sebagai narapidana? Keberatan yang mulia, tidak relevan, tidak keberatan. Ini kalimat terhadap pribadi. Keberatan. Saya kira keberatannya tidak usah silakan tanyakan. Saya kira fair. Terima kasih ahli, itu karena tertarik dengan abal-abal tadi. Terima kasih Pak Hakim. Terima kasih. Terus, saudara ahli, saya ingin membahas terkait Perma nomor 4 tahun 2016. Saudara ahli, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Perma nomor 4 tahun 2016, pemeriksaan pra peradilan secara tegas diamanatkan hanya menilai aspek formil dan dilarang keras memasuki pemeriksaan materi pokok perkara. Apakah ahli sepakat dengan kekuatan mengingat Perma tersebut? Saya sepakat. Oke. Jika dalam persidangan ini pemohon memperdebatkan perkara yang diajukan substansi unsur cyber seperti pasal 32 yang tadi salah satunya dibahas, kemudian masalah data interference, ruang lingkup dokumen digital, kemudian masalah dalam permohonan pemohon membahas mengenai audit forensik dengan perangkat software seperti Mcase atau Celebrite untuk membuktikan ada tidaknya perusakan file. Menurut keahlian hukum saudara ahli, apakah perdebatan tersebut merupakan pengujian formalitas administrasi penyidikan ataukah sudah merupakan pembuktian material unsur pasal di dalam sidang pokok perkara? Baik, udah ya. Baik, saya bicara itu adalah formalitas awal, bukan pembuktian. Apakah kalau pembuktian pokok materi itu adalah apakah si pelaku dibuktikan dia melakukan tindakan tersebut atau tidak? Itu yang dimaksud di Perma. Maaf saudara, ini pertanyaan saya bukan masalah ya saudara yang bahas tadi. Pertanyaan saya itu tadi yang saya tanyakan. Jika dalam persidangan ini pemohon memperdebatkan perkara yang diajukan substansi unsur cyber atau data misalnya data interference atau masalah ruang lingkup dokumen digital atau masalah keharusan audit forensik dengan perangkat software yang seperti saya bilang tadi itu untuk membuktikan ada tidaknya misalnya perusakan file. Menurut keahlian hukum saudara ahli tadi, apakah perdebatan tersebut merupakan pengujian formalitas administrasi penyidikan ataukah sudah merupakan pembuktian materi unsur pasal? Jadi begini, kalau dikatakan pembuktian adanya kerusakan yang terjadi, itu adalah pidana material, pembuktian pidana material. Tapi kalau ditanyakan, ada tidak saksi yang melihat perbuatan orang merusak tanpa kita masuk dalam pembuktiannya, cuman bertanya di depan pintu, punya nggak saksi yang melihat ketika pelaku melakukan perusakan? Nah, bukan berarti membuktikan perbuatan pelaku. Nanti perbuatan pelaku terbuktikan atau tidak terserah nanti. Itu bukan ranah sini. Tapi kalau saksi yang dihadirkan tidak pernah melihat ada yang orang yang melakukan merusak dan sebagainya, mengeretas dan sebagainya, tapi dia cuma melihat bahwa pelaku, saya cuma lihat dia jalan-jalan di Pasar Baru, itu kan bukan jadi ranah pembuktian. Itu cuma bertanya, saksinya berkualitas tidak untuk pembuktian ini. Jadi tidak bisa seperti tadi untuk jelasnya. Kalau perkara pembunuhan, saksi dia tidak melihat orang itu membunuh, untuk kami jadi saksi. Apalagi tidak tangkap ya? Iya. Terima kasih yang mulia, saya lanjut yang mulia. Misal pembuktian tersebut murni menilai unsur delik dan kualitas isi alat bukti cyber tadi, di manakah forum absolut yang berwenang untuk mengadilinya? Apakah di sini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai forum pra peradilan atau di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai pengadilan adjudikasi perkara pokok pemohon?
Oke, jadi saya nggak bilang soal pengadilan timur atau selatan ya. Itu pertanyaan saya, saudara. Ya begini, kalau kontensi relatifnya perkara pokok harus di selatan, tetap saya akan jawab begitu. Karena kalau timur itu alasan khusus itu silakan, tapi kompetensi di selatan. Tetapi kalau membuktikan yang tadi yang ditanya oleh termohon adalah membuktikan bagaimana terjadi hal-hal tersebut, itu sudah masuk ranah pembuktian pokok material. Ya, jadi kalau mau dibilang ranah pra peradilan, sekali lagi saya batasi, tidak bisa masuk ke sana. Hanya terbatas pintu masuk, yaitu surat keterangan ahli dan saksi. Jadi mereka yang bisa, ahlinya itu bisa menilai bahwa kalau yang namanya perkara ini bisa masuk dalam ranah undang-undang ITE misalnya. Apakah misalnya ini saya kasih contoh, tidak ada dokumen elektronik, semuanya adalah dokumen fisik. Nah itu namanya, kalau dia bilang bisa, itu saksi ahli yang abal-abal. Dan saya bisa kasih contoh ahli yang abal-abal. Saya pernah temukan seorang profesor di dalam persidangan mengatakan di BAP-nya dia mengatakan dia mengerti undang-undang advokat. Sampai di persidangan saya tidak mengerti undang-undang advokat. Yang saya jelaskan di persidangan itulah yang digunakan menjadi keterangan ahli. Nah itu contohnya, ya. Itu abal-abal. Terima kasih ya, Bu. Saya ingin menanyakan sedikit kepada para saudara ahli mengenai dokumen elektronik. Bolehkah saudara ahli menjelaskan pengertian yang disebut dokumen elektronik itu? Apakah yang dimaksud dengan dokumen elektronik sendiri? Menurut saudara ahli, dokumen elektronik adalah dokumen yang sudah berada dalam dunia cyber, ya, tidak lagi dalam bentuk fisik. Ya, kita melihat sekarang ada yang namanya sertifikat sudah menjadi elektronik. Itu salah satu contoh. Ya, jadi kalau saya ahli pidana, jangan salah, saya ahli pidana, bukan ahli elektronik IT, ahli pidana, penerapan hukum di sana. Ya, demikian. baik, saya nggak lanjut ke pertanyaan terkait dokumen elektronik. Terima kasih. Ada yang berizin yang mulia? Oh, siap yang mulia. Saudara ahli dalam hukum administrasi justisia berkenal asas eenheid van bestuur atau satu kesatuan tindakan administrasi. Apakah surat perintah penyidikan yang dalam ini disebut sprindik dan surat ketetapan penetapan tersangka dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah secara parsial per pasal? Misalnya dibatalkan hanya untuk pasal 32 ayat 1 Undang WD saja. Sementara status tersangka sudah berkas perkara tersebut tetap dianggap sah. Bukankah produk hukum tersebut itu bersifat tunggal dan tidak dapat dipisah-pisahkan? Bagaimana pendapat saudara ahli? Bisa. Saya kasih contoh. Coba kita lihat uji material di Mahkamah Konstitusi. Undang-undang saja bisa dimaknai Material. ya. Biarkan dulu. Jadi undang-undang ya bisa, ya kan, diperbaiki dengan sekedar, ya, tidak mengikat panjang, tidak dimaknai. Nah itu bisa, ya. Jadi kita melihat di sana undang-undang sendiri bisa, apalagi surat perintah penyidikan atau surat perintah penetapan tersangka. Sejauh kalau dikatakan menyangkut pasal 32 ayat 1, karena itu hak asasi orang untuk menguji, dia tidak mau dikenakan pasal 32 ayat 1, itu pasal penyelundupan. Itulah hak yang tidak dibatasi oleh undang-undang itu sendiri. KUHP tidak mengatur pelarangan tentang pengujian salah satu pasal. Kalau dia dikenakan 4 pasal, dia hanya menguji 1, boleh, tidak ada larangan. Demikian. Satu lagi yang mulia. Saudara ahli, apakah dalam hukum acara pidana yang berlaku doktrin pemisahan objek peradilan secara fakultatif? Artinya, jika suatu putusan peradilan menyatakan tindakan upaya paksa seperti penangkapan atau penahanan tidak sah karena cacat administrasi prosedural, apakah putusan tersebut secara otomatis menggugurkan status tersangka yang telah ditetapkan jauh sebelumnya berdasarkan alat bukti awal yang cukup? Tidak.
tidak menggugurkan penetapan status tersangka, karena penetapan status tersangka harus diajukan secara terpisah masing-masing. Apabila dia menyatakan satu proses penyidikan yang lain bukan penetapan tersangka, itu pun harus secara terpisah. Kalau mau digabung boleh. Demikian. Oke, sudah cukup ya. Kita juga punya hak untuk istirahat. Semua sudah bicara tentang hal-hal. Saya kira sudah pertanyaannya sudah banyak sekali. Semua yang sudah puas. Terima kasih sudah ahli. Baik, yang mulia ada pertanyaan? Nggak pernah nanya soal ini. Nggak apa-apa. Baik, yang mulia, terima kasih. Baik, pembuktian hari ini dari teman-teman sudah selesai. Silakan Pak. Besok kita mulai pagi hari sampai ya 29. Kita berusaha maksimal pukul 1. Apa yang ingin dilakukan besok?